Waalaikumsalam. Salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sore ini kita masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama untuk mengikuti ruang kolaborasi sesi 2 di forum diskusi. Yuk, supaya kita lebih fokus lagi, mari kita hening sejenak ya. Kita hening sejenak beberapa detik untuk bisa mengingat dan bersyukur bahwa kita sudah ada sampai di titik ini dalam keadaan yang baik ya. Baik, kita hening sejenak. Kita rasakan, kita ucapkan terima kasih pada diri kita dan pada orang-orang terdekat kita yang sudah membantu kita. Ya, cukup baik. Nah, apa kabar Bapak, Bu, calon guru? Baik Ibu, sehat, alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Ya, iya. Nah, hari ini kita bertemu kembali ya di ruang kolaborasi yang pada sesi kedua ini. Kalau yang sesi pertama teman-teman ada di ruang untuk bisa berdiskusi bersama kelompok. Nah, kali ini giliran presentasi ini ya. Nah, di kegiatan presentasi ini saya meminta nanti teman-teman sesuai dengan yang sudah disepakati untuk siapa dulu yang mau tampil. Namun sebelumnya kita gaungkan dulu semangat guru penggerak. Kalau saya sampaikan guru penggerak, teman-teman menjawab tergerak, bergerak, dan menggerak. Oke, siap? Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, hari ini saya boleh ya buka dengan pantun ya. Asia Afrika ada dalam konferensi untuk berdiskusi, mencari mufakat, bertemu di ruang kolaborasi, CGP selalu aktif dan semangat. Ya. Baik. Ya, nah kita sekarang akan bersama-sama mengikuti ruang kolaborasi ini masih pada refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada refleksi pembelajaran modul dan aktivitas sesi, kemudian kita ikuti nanti review aktivitas pembelajaran dan penutup. Nah, di kegiatan pembukaan ini seperti biasa yuk kita awali kegiatan kita ini dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu Bapak, kita mulai sesi ini agar lebih bermanfaat dan barokah. Kita mulai dengan doa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Taufik yang selalu setia memimpin doa. Dan berikutnya, saya berharap teman-teman bisa melakukan refleksi pembelajaran modul 1.1. Ada main team yang sudah saya share di kolom chat. Sudah bisa diakses ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mengakses, bisa menuliskan refleksi pembelajaran modulnya di kolom chat. Ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini sudah luar biasa, sudah banyak yang, mohon maaf, sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Mentinya belum. Oh, intinya belum. Oke. Baik. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat mentinya? Belum Ibu. Oke. Bentar. Ya, harusnya sudah ya. Oke, ini sebentar. Ini dia. Ya, sudah kelihatan ya. Baik, nah ini bagaimana pengalaman Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sudah ada yang beberapa pendapat merefleksikan diri. Ada yang murid merdeka belajar, senang, membahagiakan, berkesan, filosofi KHD, terinspirasi. Nah, siapa ini bisa raise hand yang menyampaikan membahagiakan? Boleh disilakan? Oh, Mbak Nurul, silakan Mbak Nurul.
Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Benar sekali Ibu, di modul 1.1 ini kita merefleksi bahwa murid itu harus belajar dengan senang, jadi tidak tertekan gitu Bu. Jadi saya mengasumsikan bahwa di mana murid itu jika bisa masuk pelajaran bisa paham, itu salah satunya adalah kita punya perasaan senang dulu terhadap pelajaran, baru nanti mudah untuk memahami. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Ada yang bisa kita kuatkan pada diri kita ya, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran fokus atau orientasinya pada murid ya. Jadi apa tujuannya? Membahagiakan murid. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti di diskusi kita akan bisa mempelajari lebih lanjut dari presentasi-presentasi masing-masing kelompok. Baik, selanjutnya teman-teman bisa kembali mengikuti setelah kita bersama-sama mengetahui refleksi dari kegiatan pembelajaran modul 1, kita nanti akan bersama-sama mencapai tujuan dari kegiatan hari ini. Yang pertama adalah CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan, ya. Dan ini adalah skenario kegiatan pembelajarannya nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian presentasi dari CGP masing-masing kelompok terkait dengan pemikiran KHD. Tak lupa nanti juga memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Dan ada penguatan setelah diskusi dilaksanakan masih terkait penerapan pemikiran KHD. Selanjutnya ada kegiatan penutup ya, nanti akan saya ingatkan juga kegiatan tahapan belajar selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa serta foto bersama. Nah, seperti yang kegiatan rukol yang sesi pertama kemarin, ini adalah kesepakatan yang sudah kita bangun bersama teman-teman. Apakah ada yang ingin diganti atau diperbaiki? Sepakat Bu. Sepakat Bu. Ya, ya. Sudah sepakat. Nah, ini adalah bagaimana kita nanti melaksanakan presentasi kelompok. Yang pertama ada tanggung jawab peran kelompok. Nanti pada saat presentasi, kegiatannya terangkai dengan peran sebagai berikut ya. Yang pertama ada presenter. Nah, presenter ini berperan mempresentasikan hasil kelompok. Kemudian ada yang berperan pemberi tanggapan. Tugasnya adalah memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Kemudian ada yang berperan sebagai penanya, memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Dan ada penjawab. Nah, penjawab ini tentu saja dari presenter ya, untuk memberikan jawaban dari pertanyaan. Tak lupa nanti ada notulen ya, notulen C, bertugas untuk mencatat tanggapan positif. Nah, selanjutnya, bagaimana durasi kegiatan presentasi ini diatur? Yang pertama adalah keseluruhan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ada 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Untuk presenter mempunyai waktu 15 menit mempresentasikan hasil jawabannya. Kemudian ada penanggap hanya 8 menit ya, memberikan tanggapan positif, kemudian ada penanya memberikan pertanyaan kelompok lain. Selanjutnya apabila ada sisa waktu nanti boleh anggota kelompok lain memberikan pertanyaan atau malah menguatkan. Sampai di sini ini adalah rule yang akan kita ikuti. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Paham. Paham Bu. Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, sekarang tiba saatnya kita untuk presentasi. Nah, sesuai dengan kesepakatan kemarin yang mempresentasikan adalah kelompok 1 ya. Ya Ibu, kelompok 1. Oh ya Pak Ferry, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu untuk melakukan presentasi, izin untuk share screen. Nah, ini sudah nampak? Sudah Pak Ferry? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ya, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki tujuan yang sangat
mulia sekali, yaitu di mana pendidikan itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan yang raise hand. Ada Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompoknya Pak Ferry. Ya, luar biasa sekali ya Pak Ferry. Kelompoknya telah membuat saya semakin sadar tentang apa yang saya lakukan selama ini, dan mindset yang tertanam di otak saya selama ini ternyata ada kesalahan. Bagaimana seharusnya seorang guru memberikan pendidikan atau pengajaran terhadap murid itu ternyata tidak bisa disamaratakan. Ini harus dituntut sesuai dengan kodrat yang ada ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Gitu Pak Ferry. Terima kasih atas tanggapannya dari Pak Dimas. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi dari kelompok yang lain. Oh iya, ini ada dari Bu Nurul. Silahkan Bu Nurul. Iya, Bapak Ferry, izin bertanya ini Pak terkait refleksi pemikiran KHD yang Bapak sampaikan tadi. Mau bertanya, menurut Bapak langkah-langkah apa ya yang harus diperlukan untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka gitu? Baik, terima kasih Bu Nurul. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwa langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru. Tentunya yang pertama guru itu harus memahami filosofi dari pendidikan itu sendiri, yang mana sebagai guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut kepada murid. Seperti itu Bu Nurul yang bisa kami jawab dari kelompok kami. Cukup? Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami. Nanti mohon penguatan dari Ibu Fasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Yuk kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada kegiatan kolaborasi sesi 1 yang lalu. Baik, hasil diskusi kali ini serta ada tanggapan dari Pak Dimas maupun pertanyaan dari Bu Nurul, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa kata kunci di sini ya. Yang pertama adalah menuntun ya, ada kata menuntun yang bermakna bahwa sebagai seorang guru terhadap murid selama proses pendidikan tidaklah menuntut tetapi menuntun. Arti dan atau makna dari kata menuntun ini adalah sesuai dengan kodrat anak ya, karena anak sudah terlahir sesuai dengan kodrat alamnya yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga kita tidak menuntut anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang lain, tetapi menuntunnya sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga tidak ada lagi pelayanan yang keliru dalam diri murid selama proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya, karena anak-anak ini lahir di zaman saat ini, di masa ini yang mungkin berbeda dengan zaman kita, maka kita pun harus memberikan pelayanan sesuai dengan zamannya. Karena mereka lahir dari generasi yang berbeda dari kita, ya. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya untuk bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada diri anak sebagai manusia, juga sebagai anggota masyarakat. Yang ini luar biasa sekali ya, tuntunan dari Ki Hajar Dewantara. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan tunjukkan dari dari 2 kelompok sudah tampil seluruhnya. Berikutnya, mari kita bersama-sama melakukan refleksi ya, melakukan refleksi dari rangkaian kegiatan hari ini. Saya telah menyematkan link Jamboard di chat box, mohon bisa dilihat. Sudah bisa diakses, teman-teman? Iya, Bu, bisa. Ya. Baik, nah di situ mohon bisa teman-teman menyampaikan hal baik apa yang diperoleh
setelah kegiatan diskusi presentasi hari ini. Ya, silakan dituliskan. Alhamdulillah, ini sudah beberapa sudah masuk. Ya, kita cek bersama. Ada Pak Dimas, kemudian ada Pak Taufik, dan ini belum diberi nama ya. Mungkin diantaranya ini Pak Nurul, Mbak Nurul, mohon maaf, atau Pak Ferry. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan atau mengelaborasi dari hasil refleksinya? Hal baik apa yang diperoleh setelah kegiatan diskusi? Silakan. Ya, silakan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Saya di sini menuliskan atau memberikan refleksi terkait sesi kali ini, bahwa saya tambah penasaran dengan penerapan ke depannya. Memang di sini filosofi KHD cukup bagus dan sangat-sangat powerful bagi dunia pendidikan. Saya sendiri di sini malah tergerak bagaimana nantinya saya akan mengkonkretkan semua filosofi-filosofi tersebut. Tentunya pasti saya butuh kolaborasi bersama teman-teman sejawat saya di sekolah saya. Di sini saya ingin sekali menerapkan dalam sedalam-dalamnya, sehingga tadi kodrat zaman, kodrat alam anak terpenuhi dan anak mendapatkan sebuah atau banyak sekali nilai kebajikan. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Taufik, luar biasa sekali ya. Jadi hal baik yang diperoleh Pak Taufik pada hasil presentasi kali ini sudah bisa menyadarkan, bahkan menggerakkan Pak Taufik untuk bisa berubah ya, mengubah mindsetnya, juga mengubah mungkin cara belajarnya sehingga bisa memandang murid secara hormat, gitu ya. Karena memang murid adalah anak yang unik. Hanyalah kalau dianalogikan bagaikan seorang petani yang hanya bisa merawat benih yang ada pada diri murid sehingga mereka menjadi pribadi yang optimal. Terima kasih Pak Taufik. Baik, nah selanjutnya saya memiliki satu video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Maaf. Ya. Ya. Kita sudah ada pas sesi ini, yuk kita saksikan video. Huruf G. Iya, Mukidi. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. B. Mukidi. Jawabannya dua gajah, Pak Guru. Mukidi keluar. Ya, baik. Nah, dari video tadi, bisakah teman-teman untuk memberikan refleksi? Siapa yang ingin memberikan refleksi? Silakan Pak Nurul. Ya, baik Ibu, dari video tadi kalau saya sebagai guru tidak sepakat ya Ibu, karena tidak sesuai dengan refleksi Ki Hajar Dewantoro, di mana justru malah terlihat di video tersebut itu mengaruh ke psikis anak gitu. Jadi seharusnya seorang guru tidak tidak melakukan hal seperti itu, karena di refleksi Ki Hajar Dewantoro malah menuntut anak itu harus merdeka, harus senang dalam pembelajaran. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nurul. Ya, kata kuncinya tidak sesuai karena tidak memberikan penghargaan kepada murid yang berbeda. Kemudian ini juga ada di kolom chat dari Pak Dimas, guru harus menghargai segala potensi. Ya, luar biasa sekali. Baik, teman-teman, tibalah kita pada sesi akhir, yaitu bahwa kegiatan ini telah bisa kita simpulkan bersama-sama dari rangkaian yang sudah teman-teman diskusikan hingga saat ini,
bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan KHD itu lebih pada menuntun dan bukan menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari pendidikan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Cukup Ibu. Sudah cukup ya? Cukup. Ada yang mau menambahkan kesimpulan? Sudah cukup? Cukup Ibu. Baik, nah kalau sudah cukup, saya hanya ingin mengingatkan bahwa setelah sesi ini selesai, mohon hasil diskusinya nanti diunggah ya, di hasil presentasinya, diunggah di Rukol, di LMS sesi 2, dan jangan lupa terkait dengan due date-nya. Baik, itu saja teman-teman. Diskusi atau ruang kolaborasi kita pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadikan semakin menguatkan kita untuk bisa tergerak mengubah segala mindset kita, kemudian bersama-sama nanti kita akan bergerak dan menggerakkan lingkungan kita. Terima kasih. Akan saya tutup dulu. Mohon maaf, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ketua. Ya, makasih. Baik teman-teman, kita tutup sesi Rukol ini dengan berdoa bareng. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, madu manis dari sang lebah dibawa oleh Pak Mursid, CGP Belajar Tanpa Lelah demi kebahagiaan murid. Tepuk tangan untuk ya, kita foto bersama dulu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih teman-teman semua. Masih tetap 20 berapa nih? 22, 21 lebih.